Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Bu Ria anak-anak, tentunya di materi pelajaran Al-Qur'an Hadis. Oke anak-anak, pelajaran Al-Qur'an Hadis pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama memahami serta melafalkan Al-Qur'an surah An-Nas. Sebelum pelajaran Al-Qur'an Hadis kita mulai pagi hari ini, Bu Ria sekedar mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa sebelum belajar awali kegiatan dengan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan membaca sholawat tibil kulub. Anak-anak, mari pelajaran Al-Qur'an Hadis pada pagi hari ini kita mulai bersama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama belajar tentang surah An-Nas. Anak-anak, surah An-Nas itu terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat atau urutan surat yang ke-114 atau surat yang paling terakhir di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nas itu anak-anak terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Surat An-Nas anak-anak termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kata An-Nas anak-anak diambil dari ayat pertama yang artinya adalah manusia. Berikut anak-anak kita akan belajar melafalkan Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Perhatikan bacaan Al-Qur'an surah An-Nas berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oke, itu tadi anak-anak bacaan Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Saya yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat An-Nas. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mencari tahu apa sih isi kandungan dari surah An-Nas itu. Isi kandungan dari surah An-Nas anak-anak, yang pertama adalah perintah Allah kepada manusia agar berlindung dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam istilah bahasa Arab, minta perlindungan atau memohon hanya kepada Allah itu disebut dengan isti'adah. Untuk selanjutnya anak-anak, ayat 1 sampai 3 surat An-Nas itu menunjukkan sifat Allah. Allah mempunyai sifat rububiyah, sifat mulkiyah, dan sifat ilahiyah. Sifat rububiyah itu anak-anak artinya Allah yang memelihara atau menjaga. Yang kedua, sifat mulkiyah itu artinya Allah yang merajai atau menguasai alam beserta isinya ini.
Yang ketiga anak-anak, Allah mempunyai sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah itu artinya anak-anak, Allah yang berhak disembah. Jadi jika ada orang yang menyembah selain Allah, itu disebut dengan orang musyrik. Isi kandungan surat An-Nas selanjutnya anak-anak, bahwasanya kejahatan itu datangnya bisa jadi berasal dari golongan jin atau setan, juga bisa berasal dari manusia. Yang paling akhir dari kandungan surah An-Nas adalah kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Oke, anak-anak yang ibu banggakan, setelah Buria menyampaikan materi hari ini, harapan Buria anak-anak paham dengan materi yang Buria sampaikan. Jika ada yang kurang paham dengan materi yang Buria sampaikan, mohon japri ke nomor Buria. Hari ini anak-anak Buria kasih tugas kepada anak-anak. Tugasnya adalah membaca terjemah surat An-Nas. Anak-anak bisa buka LKS Al-Quran Hadis. Silakan baca terjemah surah An-Nas. Jangan lupa tugas membaca terjemah surah An-Nas nanti dikirim ke nomor Buria. Boleh berupa video, boleh berupa audio. Oke, selamat belajar. Semoga sukses, tetap jaga kesehatan. Buria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.